Bahkan ada yang sampai melakukan penelusuran di sini sampai terjadinya muntah darah. Kalau misalnya seperti Panglima Langit itu biasanya langsung ditemuin komunikasi gitu. Ada perempuan rambut panjang jalan baju putih. Ya, jalan sekitar mana? Namanya itu Dewi Sri Kenanga. Kalau Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kayak raksasa dong. Cobain. Memang dulu tempat ini dikuasai oleh kegelapan. kalau di sini kelasnya bukan korin atau jin lagi, ini kelasnya udah iblis. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di kota Cirebon. Dan kita sudah berada di sebuah lokasi yang bersejarah sebenarnya, tetapi saat ini sudah terbengkalai dan memiliki aura mistis yang sangat kuat. Namanya adalah pabrik gula gempol yang terbengkalai. Nah, di sebelah saya adalah juru kunci dari tempat ini, Pak Haji Johan. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan untuk direpotin nih, untuk menguak kisah di sini. Kemudian yang membawa kemari adalah Kang Andre. Kang Andre, apa alasannya membawa Mata Langit ke sini? Ya, terima kasih. Saya membawa tim Mata Langit ke sini karena memang sejarah dari pabrik gula ini banyak sekali berita-berita berseliweran di seluruh media massa, YouTuber, bahkan dari masyarakat luas. Dengan terbengkalainya pabrik gula gempol ini banyak sekali menguak misteri dan mitos yang sangat luar biasa, terutama dari berbagai macam praktisi supranatural. Bahkan ada yang sampai melakukan penelusuran di sini sampai terjadinya muntah darah. Itu saya dengar juga itu. Nah, dari itu saya juga setelah penelusuran di sini bersama kuncen setempat yaitu Pak Haji Johan, memang di sini auranya cukup luar biasa, bahkan ditunggui dengan satu sosok yang sangat luar biasa, auranya sangat besar sekali. Nah, itu yang membuat saya jadi tertarik. Ya, jadi yang membuat saya tertarik datang ke sini memang auranya cukup besar sekali, dan informasi dari Pak Kuncen Pak Haji juga di sini memang jarang-jarang ada orang yang berhasil untuk uji nyali ataupun melakukan penelusuran. Yang terjadinya sampai muntah darah pun di situ udah suatu bukti bahwa memang di sini auranya cukup besar. Seperti itu yang membuat saya tertarik. Ya, baik. Nah, kalau Pak Haji Johan sendiri, kalau boleh tahu sejarah dari tempat ini, dari kapan terbengkalainya nih Pak Haji? Oh iya Bu, jadi pabrik gula gempol itu berdiri tahun 1847 yang terpampang di sana itu. Oh iya, itu ada tuh di atas. 1847 dan mulai berhenti aktivitas itu sekitar 1995 sampai dengan saat ini. 100 tahun lebih beroperasi ya berarti. Terus yang membuat akhirnya tutup itu apa Pak? Menurut informasi dari sumber-sumber yang ini terkait sih istilahnya lahan. Jadi lahannya itu nggak ada lahan tebunya itu. Oh, bahan bakunya berarti? Ya, kurang memenuhi gitu lahan. Gimana kita nggak tahu masalah hal itu sih. Nah, berarti sejak 95 sampai sekarang ini berarti memang udah benar-benar nggak beroperasi, kosong ya? Nggak sama sekali. Nah, terus sebelum Bapak cerita tentang pengalaman di luar nalar, saya mau ke Panglima dulu. Apa yang bisa Panglima sampaikan ke Sobat Mata Langit, energi ataupun makhluk yang terlihat? Ya, yang saya lihat yang pertama ada siluman ular di sini yang sangat besar. Itu yang pertama ya. Seperti bercabang dua gitu. Maaf, kepalanya. Ya, iya.
Habis itu saya lihat juga seperti ada delman, kuda, ada Andong ya, andong. iya andong, dan yang naikin itu ya orang-orang Belanda lah, ya company gitu. Itu terlihat juga. Habis itu ada siluman tengkorak, habis itu ada kepala buntung. Nah, Panglima, maaf, Ya. Panglima kan nyebutin makhluk-makhluk. Boleh nggak ditunjukin tengkoraknya di mana? Terus apa siluman Ya, sambil mereka jalan ya? Boleh nggak? Ini sih, boleh. Yuk sambil jalan boleh ya? Soalnya ini Nah, di pohon request beringin netizen ini Panglima. Di pohon beringin sini ada siluman nenek-nenek nih. Lagi nangkring di situ. Di bawahnya ada pocong. Di bawah Terlihat, pohon? Ya, di bawah pohonnya. Ada Terus? pocong. Dan saya mendengar suara kuda di sini. Di Ada titiknya di mana suara kuda itu? Suara kuda seliuran Di sebelah. mengelilingi gedung ini. Kita sambil masuk ya, Ya. Sobat Mata Langit. Ini Itu ke ada juga gedung makhluk seperti gundurwo ya. Awas kabel. kabel dan itu apa batu-batu tajam hati-hati. Ada. Maaf Pak, sebentar Panglima. Wah. Pak, ini apa dulunya Pak? Dulunya ini kamar lampu. Kamar lampu itu kata orang bahasa orang tua dulu. Kamar lampu itu apa? Sekarang generator genset. Oh, ruangan untuk nyimpen genset. Iya genset. Jadi peralihan dari PLN ke listrik. Bagaimana PLN mati baru nyalain mesin. Lah kalau yang untuk pabrik mengolah apa tebu menjadi gula Nah, itu di sini. gimana? Itu di belakang ini. Oh, jadi luas sekali ini. Banyak undur. Undur. Iya ya, kok banyak apa tanah yang berlubang ini isi apa ya? Undur. Undur-undur ya. Ada binatangnya. Oh, jadi Sobat Mata Langit di belakang ini masih luas ternyata. Iya. Ya, tapi Nah, apa? ini sebenarnya ini di dalamnya ini ada ruang bawah tanah. Oh, di dalam Oh, ini situ. ini Nah, ini siapa? medannya sangat riskan kalau di sini. Iya pusatnya. Di Gak apa untuk sekedar menunjukkan boleh, tapi nanti mediumisasi di sana. Ya. Ruang bawah tanah untuk apa, Pak? Ya itu Pak, ini bekasnya ini gilingan, mesin gede yang ini buat ini apa namanya giling tebu namanya. Jadi itu gitu. Kalau dulu itu biasanya ini tiap tahun ini kebakar. Rata ini kebakar. semua. Setiap tahun? Iya biasanya musim kemarau gini kayak gini nih Oh, kebakaran. iya. Cuma kita sekarang menjaga. Artinya jangan sampai kebakaran. Nah ini kelihatan di situ ada kayak gua Belanda. Gua Belandanya ada di sana tapi sudah ketutup ini ya. Ketutup. Maaf ya, sudah ketutup kayak apa rimbunan pohon gitu. Ya itu lorong itu ini jalur air itu. Mau lihat dulu ada lorong di sini ternyata. Panglima, ada terlihat makhluk apa di lorong ini? Kalau saya rasakan ada amis ular di situ. Oh, Termasuk ada siluman ularnya juga ya. betul ya ular. Kalau di dalam ruangan yang seluas ini ada sosok apa lagi selain yang disebut tadi? Apakah mereka itu memang makhluk yang apa ya galak gitu sehingga nggak ada yang berhasil mediumisasi dan apa namanya sebelum ini ada uji nyali? Ya memang kalau menurut saya pribadi dibilang energinya gede, sebenarnya ya bisa dibilang besar. Tapi ya kalau dibilang besar banget juga sih sebenarnya enggak juga sih gitu. Biasa sih gitu. Bagi Panglima, tapi bagi yang lain kan belum tentu. Itu kan tergantung. Alam bisa wabah. Iya, apa namanya? Mungkin tergantung Ya. tingkat keilmuan apa gimana. Nah, kalau Pak Haji, pengalaman di luar nalar apa yang sudah pernah dialami di sini, Pak? Ya itu cerita-cerita itu yang orang seperti bikin konten segala macam itu nggak mampu itu ya itu di sini. Jadi di sini nih sebenarnya kalau kita sopan, kita baik. Kalau misalkan seperti apa Panglima Langit itu biasanya langsung ditemuin komunikasi gitu. Ada apa kesini tuh? Oh, nanti Pak itu akan ada. Bukan nanti maksudnya secara batinnya dia itu langsung kontak biasanya. Iya, memang. Kalau yang istilahnya mempunyai olah kebatinan tuh, kenapa kesini misalnya saya sama Pak Haji silaturahmi pengen lihat-lihat aja biasanya begitu. Langsung di situ langsung kontak langsung itu. Jadi di sini ramai kayak anak kecil juga. Jadi kayak orang manusia kurcaci ya. Ya, Kerdil tua-tua. Ya. Nah, itu banyak di sini. Itu rombongan datang ngintip-ngintip gitu ya tadi saya ya. Ada juga seperti itu. Habis itu ada perempuan rambut panjang di sini. Ada perempuan rambut panjang jalan baju putih. Ya, namanya, Jalan sekitar mana? Namanya itu Dewi Sri Kenanga. Itu yang selalu di sini. Sosoknya ini. Jadi
karena wakilnya Ibu Nyainya itu. Kalau ada apa-apa dia langsung laporan. Dia laporan ya. Ibu Nyai itu siapa? Ibu Nyai Berintik itu sesepuh sininya. Yang punya pabriknya itu sesepuh. Ratunya lah. Ratunya. Bahasanya ratu. Oh, oke. Maaf Pak, ini kan yang kita lihat nih satu gedung. Sebenarnya ada berapa totalnya Pak gedung yang di pabrik ini? Kalau Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. ini sih banyak. Astagfirullah. Lepasin. Aduh. Pak, kita mau kesini Pak, mau komunikasi dengan makhluknya. Astagfirullahaladzim. Awas. Panglima ini kok seperti kayak mau sakaratul maut ya? Astagfirullah. Maaf Pak, apa pernah ada kejadian meninggal di sini? Nggak ada. Halo. Coba tenangkan diri. Tenangkan diri. Pasin, Pak. Tenangin diri. Semua jaga-jaga ya, soalnya ini Assalamualaikum. medannya agak riskan, banyak beling-beling. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh kita bicara? Kenapa kamu? Apa ya? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan diri kamu? Aku tersetrum. Pernah apa ada yang kesetrum di sini? Oh yang dulu. Nah, itu dia. Soalnya aku lihat dia kayak mau Zamannya era Belanda mungkin waktu masih produksi pabriknya. Mungkin. Kejang-kejang nih. Ya itu mungkin ada. kecil-kecil kayak mau sakaratul maut. Ya, ini Astagfirullah. mungkin dulu pegawai sininya yang dulu itu ada yang pernah kesetrum. Pak, maaf Pak, boleh lebih dekat biar Ya, audionya masuk. maksudnya ini. Sini Pak, kameranya di sana. Kesetrum. Oh, jadi saat itu Anda sebagai operator di sini ya? Gimana kejadiannya? Duduk dulu biar enak duduk bangun Ki, bangun. Ayo biar bisa jelasin. Bangun dulu jelasin sama ininya, sama bundanya ini. Bangun. Bisa nggak bangun? Kita bantu bisa. ya. Bangun. Coba dibantu. Bangun, Bismillah. bangun. Allahu Akbar. Bangun Ki. Allahu Akbar. Bangun. Allah. Bangun terus ngomong Ki. Gimana kejadiannya waktu itu? Berarti ini kejadian udah lama ya, kita Ya, panggil dulu, Aki aja ya, udah sepuh kali ini. Apa yang bisa kita bantu, Ki? Oh, lagi megang panel, lagi megang ini, buka ini. Jalur listrik gitu. Terus bentar. Kesetrum. Terus terpental atau gimana? Iya, ya Allah. Ya. Terus meninggal di tempat? Kamu orang sini dulunya apa orang mana? Apa orang dari luar bekerja di sini? Apa memang penduduk di sini? Aslinya mana? Oh, banyak orang sini katanya. Banyak orang sini. Orang sini yang jadi korbannya itu. Oh gitu. Ya pekerja orang sini. Asli dari Cirebon berarti. Dulu kan zamannya Belanda. Apakah kerjamu waktu itu zaman Belanda ya? Astagfirullah. Ada yang tangannya kegiling mesin tebu. Iya, banyak. Berarti banyak korban kecelakaan kerja ya? Terus? Pada zaman itu ya? Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Waktu penjajahan berarti? Zaman Belanda ya, benar? Karena pabrik ini dulu yang bangun benar nggak orang Belanda? Menunduk. Orang-orang pribumi harus menunduk kalau orang itunya lewat Pak. Company.
Company. Apakah kalian itu disuruh kerja rodi apa dibayar? Ada gajinya? Oh, ada gajinya. Berarti memang karyawan ya? Mengangkuti yang sudah jadi diangkut ke gerbong kereta. tebunya atau apanya yang diangkut ke gerbong? Yang sudah digiling. Oh, tebu yang sudah digiling, yang sudah menjadi gula. Diangkut ke gerbong kereta. Diangkut ke gerbong kereta, lalu? Kenapa nggak boleh cerita? Yang membuat takut siapa? Ada yang ngelarang. Ada yang larang bercerita. Tinggi luar. Ada makhluk tinggi besar, setinggi apa? Plafon. Kayak raksasa dong. Ini aja plafonnya udah tinggi banget. Ada makhluk tinggi, lebih tinggi dari plafon ini. Oh iya, itu namanya ini panglimanya. Iya. Pedang besar panjang itu ya. Iya, betul. Ya. Kamu takut sama dia? Albojonya itu. Anak Ada 3? Iya. Oh, bener ya. kuat Oh, kenapa takut? hanya bekerja bagian menghidupkan lampu. Jika ada kerusakan, aku ngopeni. Berarti teknisi ya, Anda itu. Kenapa kok takut sih kalau lagi hormat ya? Salam hormat kami juga ya. Kami tidak berniat mengganggu kok. Hanya ingin tahu sejarah aja. Boleh ya lanjut cerita ya? Gimana? Dia lagi cerita dulu ini. Dia nulis atau gambar sebuah lingkaran. Sumur. Dekat dibawa ke sumur tua itu. Ada sumur tua sini, Pak? Ada. Di mana? 2 kan. Oh. Oh iya. Sumur pengantin. Kalau dibilang sumur. Anda dibawa ke Sepasang. Anda dibawa ke sumur itu oleh siapa? Sama ratu. Iya katanya. Sama ratu. Gak apa-apa, sama ratu, dibawa sama ratu. Iya. Nah, Untuk apa dibawa ke sana? ya itulah. Aduh, jamane wong lantung. Dibuat tepung sepasang pengantin. Sepasang pengantin. Hubungannya apa dengan sumur itu? Dibuat arak-arakan pas sepasang pengantin itu, lalu astagfirullah. Kok dia kejar-kejar lagi? Boleh tahu nggak namamu siapa? Mister Jingkut ini, jangan-jangan ini. Mister Jingkut bukan? Halo Mister. Orang ini kok orang kita? Ini orang kita, oh berarti. Kok namanya Mister? Bukan ya? Namamu siapa? Wong Jawa ya. Wong Jawa. Orang pribumi. Sopo namane? Boleh tahu nggak? Arane sopo? Soalnya logatnya kayak orang Jawa. Siapa? Sutarkim. Starkim. Sutarkim. Bener kan? Iya. Oh, saya cium baunya nih orang Jawa iki. Sutarkim ya. Bau suku tuh bisa dicium loh. Bisa tahu. Dudu wong Londo kata dia. Dudu wong Londo. Bahasanya mirip bahasa Jawa ya, orang Cirebon. Terus gimana? Aku panggil apa ya? Mbah ya, Mbah Sutarkim. Masih muda gitu, masih Kok nggak mau cerita? seterumnya 45-an, 46-an ini umurnya. Iya ya. Belum tua. Ya tapi karena kejadian udah lama kan. Aku mati. Kenapa sih takutnya? Jangan takut, nanti Apa kita takut? bantu. Nah, siapa? Ada itu apa centeng ya? Apa namanya Pak? Yang tinggi besar itu apa namanya? Algojo. Oh, Penjaga Kamu tempat suka ini. disiksa sama dia? Suka disiksa ya? Cerita dulu ya, sabar dulu ya. Kenapa? Apa yang buat takut? Diapakan? Disiksa, Dihukum? dihukum. Cambuk? Oh, dicambuk. Itu Biasanya kalau dicambuk itu di mana? Diikat dulu enggak? Diikat di pohon, baru cambuk.
Kenapa bisa dihukum itu? Apa kesalahan yang membuat Anda dihukum? Aku bercerita. Oh, cerita kayak gini tuh membuat beliau marah. Kan menceritakan tentang kenyataan sejarah. Kenapa nggak boleh? Ada sesuatu kisah yang terpendam di tempat ini. Astagfirullah. Ada Saya tahu. kisah yang terpendam di tempat ini yang tidak boleh diketahui. Boleh nggak saya omongin? Saya bantu omongin boleh nggak? Coba yang paling sampaikan. Kayaknya ada pernah kayak tumbal dulu di sini. Astagfirullah. Jadi makan nyawa gitu. Tumbalnya itu meminta nyawa. Jangan takut, kita bantu gimana Pak Lima? Allahu Akbar. Oke, jagain. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Astagfirullah. Gil. Assalamualaikum Bantuin. warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Pak Haji, boleh kesini Pak Haji biar ngobrol Pak Haji. Assalamualaikum. Kayaknya misi aku di sebelah sini aja Pak. Maaf. Sampurasun. Assalamualaikum. Punten. Nggih. Nyuwun sewune. Kampurane. Maaf kalau terganggu ya. Kami hanya ingin silaturahmi, tidak bermaksud mengganggu. Ada apa? Saya kok mendengar suara bayi di sini. Kenapa ada suara bayi menangis? Ada kisah apa terdahulunya di tempat ini kalau boleh tahu? Silau ya? Kalau situ geser sini jangan geser. Geser Bu. Geser lagi. Geser. Lagi geser. Boleh. Oh mau deh, sudah jaga sama Pak Haji. Mau kemana? Jangan jauh-jauh. Wah, bahasa Belanda. Orang Belanda. Mariam. Duduk sini. Iya Mariam, duduk sini. Kenal Pak Haji? Mariam. Bisa bahasa Belanda? Jangan bilang bahasa Belanda lagi. Ya, Mariam pakai bahasa Indonesia. Coba Mariam. Oh bukan Mariam. Ini siapa? Mariam. Oh benar Mariam. Mariam. Tapi bisa bahasa Indonesia kan? Bisa lah. Bisa ngomong bahasa Indonesia. Mariam bisa ngomong bahasa Indonesia. Lihat Haji. Ngomong bahasa Indonesia. Sampaikan kepada mereka. I've been here alone. Mariam sudah lama di sini. Aku mencoba meraba-raba artinya ya. Terus dari tahun 18-an. He is here. Semenjak berdirinya ini bangunan. Here. Tahun 1847 ya dibangunnya. Ini rumahku. Oh. Ini rumah Mariam. Nona Mariam ya? Noni. Ini sudah menikah apa belum? Kalau sudah menikah madam berarti. Madam Elisa. Bukan saya. Oh, madam ada lagi namanya Madam Elisa. Elisa. Mami Maria. Oh, panggil Mami Mariam. Madam Elisa Oh. adalah mamihnya Maria. Oh, oke. Berarti panggil Mariamnya Noni aja. Kalau ini maminya mata langit. Yes, Mami Mata Langit. Iya, Mata Langit. Maminya Mata Kami ini namanya Mata Langit yang datang ke sini bertamu ke rumahnya Noni Mariam. Boleh kita cerita-cerita? Ya, Ada kisah apa di sini dulunya? bekerja. Orang-orang rakyat Indonesia. Karyawannya dari Bapak tak berpegang berpindah orang. berarti yang punya pabrik ini papahnya Mariam. Pertama awal
Ya, Oh, lalu berpindah orang. nanti pemilik. Ya, Ya gitu Pak ya ceritanya. Ya, betul, betul. lalu memang dulu maafkan banyak bangsa kalian itu kerja keras, Ya. terpaksa dihukum, tapi Maryam percaya dengan apa yang terjadi pasti ada manfaat. Bunyi itu seng. Karena semua berguna untuk contoh kerja keras, dididik, dilatih, karena berhasil dari didikan papi. Memang kejam, keras, tapi itulah. Dan papi punya kepercayaan orang. Sasmito. Sasamido. Sasmito. Oh, Sasmito. Itu nama yang Orang kepercayaannya orang namanya kepercayaannya. Sasmito. Ya, Itu mandornya. Terus mandornya itu punya sesuatu kehebatan. Sasmito. Ya, punya ilmu berarti beliau. Jabatannya apa? untuk awal bangun tempat ini. Karena dulu sepi sunyi dan tak ada berani dekat dengan bangunan ini. Kosong. Lalu dengan itu setelah berpindah, Maryam tidak ikut campur. So, dia tahu tentang tempat ini setelah papi ada orang bermata kecil orang Cina di ya. tempat ini. Setelah pemiliknya orang Belanda berpindah jadi pemiliknya orang Cina. Hampir sama kayak yang gitu. Jepang. Jepang apa Cina? Ya, hai, Oh, Jepang. lebih kejam, Lebih kejam dari Belanda. sangat kejam. Dan di sana banyak darah bercucur dan tempat ini. Kenapa banyak darah? Karena kekejaman mereka, penyiksaan di bawah tanah itu. Oh, yang Bapak bilang ada ruang bawah tanah itu. Yang Bapak bilang itu. Kalau tak mau bekerja keras dan memenuhi hasrat-hasrat mereka, Diapain? disiksa dan dibunuh. Siksa dan dibunuh. Lalu berpindah lagi dengan bangsa yang dekat sini. Dari Belanda pindah ke Jepang lalu pindah ke bangsa dekat sini itu maksudnya Sama dengan kalian, bangsa Indonesia. tapi tak berjalan karena masyarakat di sini tidak bisa memenuhi kebutuhan batang-batang tebu Benar kata Pak Haji tadi, masalah bahan baku ya. karena tak terpenuhi. Kebutuhan tebunya itu. Maka sangat sulit mempertahankan. Persaingan pun banyak di tempat ini. Banyak ya pabrik gula lain ya Pak ya. Banyak. Maka banyak perkelahian yang kalian tak dapat lihat Perkelahian antara untuk mempertahankan usaha mereka. berarti perkelahian goib ya, perang gaib gitu maksudnya. Karena memperjuangkan tebu-tebu itu menjadi sesuatu peralihan, akhir mengambil keputusan tak bisa digunakan lagi. Itu yang dari 19 berapa Pak tadi? 1995 ya. Akhirnya tutup.
Pas saat itu Maryam udah nggak di sini. Maryam udah apa masih di sini Jin Korinnya? Ya, Apa benar Maryam punya buku diari? karena suka menulis. Bener Pak. Pak Haji Johan tahu. Karena dia sering di tempat ini. Ya, dulu kan beliau sebagai security di sini ya Pak ya, bertahun-tahun tuh. Senang berjalan selalu membawa buku dan pena. Maka terkadang mereka masyarakat sering melihat Maryam berjalan. Berarti Maryam sering menampakkan diri ya? Ya, Oh, Bapak berarti pernah lihat? Ya, ya. Maryam, Haji mau tanya, ya, Maryam yang ngasih koin ke Haji. koin. Emang Bapak dapat koin? Katanya- Gimana ceritanya Pak? Ya nanti cerita gampang di luar ini. Ya, Maryam anak mana anak? Anak mana? Tidak ada, Anak kemana? tidak ada. Mereka di belakang. Terus Maria mau nanya ya, kan banyak kisah yang saya dengar konten kreator datang ke sini membuat konten misteri tapi nggak kuat katanya, bahkan ada yang muntah darah. Kenapa seperti itu? Maryam tidak jahat mereka. Bukan arahnya bukan ke situ lari. Ya. Maryam bukan itu. Ya kan, tapi tahu kan beliau ada di sini, biar diceritakan. Jadi mereka itu menguji diri, datang untuk menguji diri tentang kekuatan dirinya. Tapi bila ingin mengetahui kenapa tak digunakan, Maryam bercerita tentang ini. Berarti tergantung niatnya ya. Itu siapa tuh makhluk yang mengganggu sampai akhirnya bikin muntah darah itu? Tahu nggak Maryam? Ya, karena di sini banyak di tower itu pun ada kepala tanpa badan, badan tanpa kepala. Di tower? Jadi, ya, Itu makhluk itu dari mana asalnya kok ada? dari tempat ini. Dan ada beberapa dari mereka yang tidak ingin disaingi tempat ini. Tidak ingin dia apa? Disaingi. Oh, berarti ada kiriman dari pesaing bisnis ya? Dan dari tempat ini, karena awal tempat ini berdiri, papi itu bekerja sama dengan bangsa kalian itu. Dia memang kisah Nito untuk membantu tempat ini. Apa yang dilakukan? Tapi bila dia sedang berbicara dengan bangsa Gaib? halus, Jadi kisah Smita itu orang pintar gitu ya? ya, Punya kekuatan spiritual. karena tak bermain-main membangun suatu tempat. Orang Belanda percaya itu. Ya, karena dia mengalaminya sendiri. Bangsa kami menghargai orang-orang hebat. Kalau dia hebat, dia diberikan jabatan dan diberikan kekuasaan. Lalu kisah Smita dulu apa yang dilakukan untuk membangun tempat ini? Ya, itulah dengan Kerjasama. apa yang dia inginkan, itu dengan pesta dan sembahan itu. Oh. Persembahan pakai sesajen gitu. Kalau orang-orang Belanda di sini lagi cari hiburan berdansa di mana? Tidak di sini, karena di sini untuk Kerja. bekerja. Tapi Maria bersama Mami Elisa senang terkadang datang ke tempat ini. Oh, kalau tinggalnya di mana rumahnya? Dekat sini. Perumahan, ada perumahan gini Pak ya? Di Deket sini ada tempat untuk bekerja bermalam. Mes ya, mes karyawan. Ya, Oh, kalau untuk pemimpinnya, ada. administraturnya di. Ada. Ini dulu penuh bangunan luas. Oh, itu yang sekarang ditimbunin pohon-pohon tinggi itu dulu bangunan. Sekarang tak
terlihat. Berarti papinya Maryam saudagar Belanda. Ya, Dari Belanda, saudagar Belanda. Bu, Pengusaha apa, jabatannya apa? Apa pengusaha? dia itu punya jabat di sini bersama para teman-teman. Dia memang ahli dalam masjid. Beliau ahli mesin. Ahli mesin. Untuk menggiring batang-batang tebu itu. Menggiling batang tebu Semua menjadi mesin-mesin itu untuk mencetak kertas, menggiling gula, semua bukan dari sini. Maryam, kan saya pengen tahu nih kejadian yang membuat orang-orang menganggap tempat ini angker. Kira-kira siapa yang bisa bercerita ya? Kalau Maryam nggak mau cerita. Tidak perlu bertemu yang jahat bila ada yang baik. Berarti Maryam bisa cerita. Jangan memberikan peluang untuk saling menyakiti Tuhan. Kalian harus tahu dan berterima kasih atas satu Ya. pertemuan. Ya. Maryam, saya mau nanya, apakah Maryam tahu ada 2 orang anak yang hilang setelah masuk ke ruang ini? Sampai sekarang orang tuanya pun tidak mengetahui dan hilang, entah Dia kemana. tidak hilang di tempat ini. Kemana? Dia pergi Pergi. keluar Dibawa orang lain. Maksudnya dibawa orang atau makhluk gaib? dan kalian tahu, tanya dengan Mr. Johan. tempat ini banyak sekali dari yang muda-mudi sampai yang tua untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa itu hal yang tidak baiknya? Apa harus aku jelaskan? Mesum ya? Ya, Oh, Jadi itu berarti bukan dibawa sama ke alam goib itu. tidak. karena yang Karena mereka itu bukan anak bayi, bukan anak kecil. bukan anak kecil, remaja apa? Kang Andre. Ya, informasinya ada anak kecil, ada orang dewasa. Oh, Tidak, mereka remaja. tidak di sini. Hmm. Memang dulu tempat ini dikuasai oleh kegelapan. Karena mereka yang awalnya dengan persembahan itu marah, tidak dilakukan lagi. Karena dulu saat Kepala ini kerbau, masih baru. berjaya ada pesta itu, tapi tidak lagi ada. Maka dia mengaum dan berteriak. Marah. Oh, kalau pengen Siapapun yang datang dan melintas pasti Diganggu. akan diganggu. oh gitu. Awalnya gangguan itu berawal dari Jadi perjanjiannya siapa namanya tadi? Nggak Yang dipenuhi. lama? Kisah Kisah Smita. kisah Smita itu yang buat perjanjian dengan makhluk gaib. Aku mengenal kisah Smito, tapi Kisah Smito. tidak tahu Apa yang dilakuin? kira kalian mengenalnya dengan nama lain. Tapi itulah aku melihat pada saat kepala ditaruh di atas jana Si kayak nampan gitu. Kepala apa? dan ditanam di dekat mesin penggiling tebu. Kepala kerbau ya? Kepala kerbau. Ya, Ya, kepala kerbau Maryam. tadi Maryam sudah berkata, Jo panggilnya Jo. Iya, Maryam. Haji. Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Papi kemana papinya Maryam itu? Papi tidak mau turun Wow, turun. Maryam gak nemuin Haji. Kenapa? karena Sombong. Haji sudah jarang datang. Itu orang datang ya di sini aja. Maryamnya udah punya pacar baru ya. Haji Emangnya lihat. ada hubungan nih antara Haji. Karena Haji suka lihat Maryam cantik. Iya. Oh.
Mariam Mariam sekarang udah kembali lagi Haji sama dulu cowoknya. waktu dia bertugas. berjaga, dia menanti untuk melihat, Oh, tapi gitu. tak akan mau muncul, tapi Nyai yang muncul. Nyai siapa? Nyai Berintik. Berintik. Oh, Nyai Berintik itu siapa? Nyai sesepuh di sini. Hubungannya dengan ayahnya Mariam? Ada. Dia itu Nyai yang sangat kuat. Beliau orang sakti. Di tempat ini dia itu kepercayaan papi. Oh, berarti ada dua kepercayaannya, Ki Sasmito sama Nyai Berintik. Karena tempat ini memang bekerja sama bangsa kami dan bangsa Mistress Manusia ya, bangsa gaib dan manusia. Oh, jadi itu Ki Sasmito kenapa tidak lagi menjalankan atau menyajikan? Karena sudah tak ada. Aktivitas. Oh, udah meninggalnya. Sudah tak ada, itulah maka terus berjalan. Bye-bye. Mau kemana? Tadi dulu belum Masih selesai. mau kembali ke belakang. Pesannya apa nih untuk orang yang lewat sini biar nggak diganggu Mariam? Jangan mengusik kalau tak ingin terusik. Jangan membangunkan yang tertidur. Kalau kau tak sadar, siapa yang kau bangunkan? Buat Haji apa Mariam? Kenang-kenangannya nih. Tanya Haji gimana? sudah banyak. Pemberian kami. Oh gitu. Haji sudah banyak pemberian kami. Haji, terima kasih kamu selalu ada di tempat ini. Iya, Dia malah makasih sama bapak tuh. Hargai kami. iya, iya. Ya Mariam. Karena Tapi Haji harus menjaga orang-orang yang tidak baik di tempat ini. iya. Emang ada orang yang nggak baik datang ke sini? Anak-anak masih kecil bercinta di tempat ini. Oh, yang pada mesum itu. pacaran, pada pacaran masuk sekolah bukan buat tempat ini. Maria, maaf nanya lagi, yang ada di Cirobong itu siapa Maria? Di sini kalau kau ingin ketahui banyak. Ada Berangas. yang seperti api. Jadi kalau kau dekat pasti bercucur. Ini juga bercucuran. Itu berangas itu beda dengan kepala tanpa badan. Kalau itu di bawah satu badan ada dua kepala. Ular bersisik. Oh, ular berkepala dua. Di mana itu? Cirobong. Di Kalau di air itu beda lagi. Jadi Mariam tidak bersama mereka. ya beda genre. Itu yang ular berkepala dua di mana? Apa di saluran air itu? Yang tadi dilihat Panglima ya? Ya, Oh, itu kepalanya dua ya. Terus yang di Cirobong Asap itu apa temannya Ki Sasmita? di Cirobong itu Kibrangas. Oh, yang kepala tanpa badan itu. Oh, dia tugasnya apa di situ? Dia itu tugasnya terserah bagaimana dia mau, tetap di tempat ini dan setia di tempat ini. Hanya itu tugasnya. Tugasnya adalah kesetiaan, Haji. Kesetiaan siapa? Kesetiaan berada di tempat ini. Itu tugasnya. Menjaga aja berarti dia. Ya, memang Karena disuruh jaga itu. itulah kesetiaan. Sudah bye-bye. Makasih Mariam, Ada lagi tanya enggak? sudah memberi Pak Haji. informasi. Terima kasih, Haji. Ya, Oh, pakai Bye-bye. kiss bye. Oke, makasih ya Mariam. Bye bye. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk penjaga di sini dan mendapatkan informasi tentang mitos yang
terdengar selama ini, kenapa tempat ini menjadi terbengkalai dan kenapa menjadi angker seperti itu. Nah, Pak Haji Johan, apa kesan-kesannya setelah ikut penelusuran dan berkolaborasi dengan Mata Langit? Ya, kesannya emang apa yang disampaikan oleh Goib itu memang benar. Dan saya selama ini ya, termasuk apa yang diceritakan tadi dari korinnya Maryam itu emang betul ini. Jadi intinya kita dimanapun tempat berada ya kita harus saling menghormati lah kan gitu. Kita tetap jaga adab kita, tetap jaga istilahnya kebaikan dimanapun kita berada kan gitu. Jangan menyalahgunakan tempat yang ibaratnya walaupun terlihatnya terbengkalai padahal itu sebenarnya kan ada sisi lain atau ada dimensi lain yang mengawasi kita kan gitu. Berarti yang selama ini Bapak pernah mengalami di luar orang yang uji nyali tiba-tiba apa namanya mutadarah itu sudah terjawab ya? Ya. Tergantung dari niat hatinya ya begitu ya. Jadi dia itu pernah nantang. Pernah nantang. Tapi kalau niatnya baik, tidak ada niat untuk menantang ya, insya Allah aman. Ya aman, insya Allah aman. Jadi dia bahasanya kan istilahnya kita niat ke sini silaturahmi, pengen hanya sekedar konten, hanya sekedar pengen tahu sejarah bagaimana kan itu insya Allah aman. Gitu. Tapi kalau dia unjuk gigi dengan kekuatannya, dengan keilmuannya, kita belum ada apa-apanya, mohon maaf nih Bu. Artinya mereka itu lebih dulu dari kita kan gitu. Oh ya, gitu. Nah, iya, jadi kata almarhum Ki Joko Bodo itu bilang begitu. Kalau di sini kelasnya bukan korin atau jin lagi, ini kelasnya udah iblis gitu. Tapi sewaktu-waktu datangnya. Ya mohon maaf artinya gitu. Kita hanya sebatas itu. Iya. Nah terus menurut Bapak ini tadi ada rekayasa nggak Pak? Saya kira nggak ada. Kalau Maryam itu benar semua ada dari konten Bandung yang sampai akrab sampai ini bahkan itu benar. Dan bahkan bos kita sendiri sampai apa namanya pernah mau dimasukin itu ya Maryam itu. Dia itu Maryam itu selalu apa ya kangen sama papinya. Dia itu selalu nanya, "Papi saya mana? Papi saya mana?" Saya bilang, "Maryam, sudah Maryam di sini sama Haji." Saya bilang gitu karena papi sudah nggak ada, sudah pulang ke Belanda. Saya di sini. Makanya saya tanya tadi, suruh nanya diarenya mana? Diarenya dia disimpan di situ di kantor. Jadi dia kecilnya itu mainnya di situ. Jadi papinya Maryam itu pimpinan sini, pimpinan pabrik di sini. Itulah ibaratnya atau panglimanya lah atau jenderalnya di sini, penguasanya itu dia. Iya, iya. Nah, ya itu. Dia terpisah dari papinya gara-gara? Ya itu, Papinya... karena Jepang itu. Penguasaan Jepang di sini tahun 1942 itu lari ke sini, pabrik gula kan sempat dikuasai sama Jepang di sini nih. Indonesia nih, terus 3 tahun kemudian kan dia diratakan oleh para sekutu kan, dia balik, Jepang datang lagi, Belanda datang lagi. Tapi mereka udah hijrah semuanya. Iya. Dan Maryam itu korban dari Jepang itu. Ya, baik, terima kasih Pak Haji dan terima kasih juga sudah berkenan untuk berbagi informasi dengan kami ya. Baik, Kang Andre, apa kesannya? Ya, kesannya alhamdulillah hari ini terkuak. Seperti tadi dikatakan sama Maryam, kalau kita datang ke sini bersilaturahim dengan niat baik, ya insya Allah tidak mengusik. Kita datang baik, pulang juga baik. Intinya seperti itu. Dimana tempat jangan dianggap tempat kosong, kita datang seenaknya aja, dengan niat seenaknya aja, apalagi menantang-menantang, ya mungkin akibatnya akan diterima juga hal yang buruk gitu. Jadi intinya seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hikmahnya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya makhluk Tuhan itu bukan hanya manusia. Kita berdampingan bersama makhluk yang tidak terlihat dan mereka hidup seperti sama-sama kita. Artinya saling menghormati, saling menjaga, jangan membuat onar, artinya menantang-menantang. Karena ya kalau kita datang hanya untuk menantang berarti kan yang salah bukan mereka, yang salah kita. Jadi kalau terjadi apa-apa sama kita, ya orang salah kita yang menantang. Tapi kalau kita datang dengan ketulusan hati yang bersih, niat hanya ingin mencari cerita sejarah di tempat ini, siapa saja makhluk-makhluk yang tinggal di sini gitu. Nah kalau kita diganggu, itu baru kita wajib membela diri, artinya kan begitu. Tapi kalau kita nggak mengganggu, insya Allah kita akan baik-baik saja. Dan ini sejarah ya sebenarnya pabrik ini dari peradaban perjalanan
bangsa Indonesia Iya, dari betul. tahun 1800 sampai 1900. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini pabrik udah ada gitu. Iya betul. Dan sebelum saya lahir juga pabrik ini sudah ada Iya, gitu. Pabrik ini masih berdiri, saya pun akhirnya sampai kemari. Nah, begitu saja pesan saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.